Perkenalkan, nama saya Indah Bruginting. Saya mahasiswa Universitas Prima Indonesia, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Lina selaku dosen mata kuliah Ekonomi Digital. Di sini saya akan meringkas materi-materi dari pertemuan topik 9 sampai pertemuan 15. Pada topik 9 mengenai kompetisi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kompetisi itu persaingan satu sama lain untuk mencapai tujuan dan meraih keunggulan. Namun, karena dalam pembahasan ini ada sangkut pautnya terhadap ekonomi digital, maka kompetisi yang terjadi pada ekonomi digital sudah pasti bersaing di ranah online dan di dunia digital, dan melibatkan perusahaan-perusahaan yang berlomba-lomba untuk mencuri hati masyarakat dan mencari konsumen. Kompetisi dalam ekonomi digital memiliki banyak ciri khas. Salah satunya adalah globalisasi. Dalam globalisasi, kompetisi ekonomi digital memungkinkan sebuah perusahaan beroperasi secara global. Menjadi lebih mudah berkompetisi juga melibatkan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara untuk bersaing meraih pangsa pasar. Di sini saya akan memberikan contoh kompetisi digital untuk Unpri. Menurut saya, Unpri bisa membuat hal-hal yang menarik untuk orang-orang berkuliah di Unpri. Contohnya, Unpri bisa membuat suatu acara musik, mengadakan pesta tiap akhir tahun, dan acara-acara lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena dari acara tersebut, Unpri bisa menarik para pelajar untuk melanjutkan pendidikannya di Unpri. Di sini sudah pasti Unpri juga berkompetisi dengan universitas yang lain untuk menarik calon mahasiswa. Jadi, pada saat pelajar tahu di Unpri ada kegiatan-kegiatan yang menarik, ia pasti akan memilih Unpri untuk melanjutkan perkuliahannya, karena di sini pelajar calon mahasiswa Unpri tersebut akan memiliki harapan. Dia juga pasti akan merasakan dan tergabung ke acara tersebut ketika dia sudah menjadi bagian anggota keluarga besar Unpri. Pada topik 10 ini, saya akan membahas mengenai inovasi, berinovasi dengan bereksperimen. Inovasi dalam ekonomi digital mencakup ide-ide baru, model bisnis, teknologi atau cara beroperasi yang mendorong kemajuan dan pertumbuhan di dalam ekosistem digital. Bereksperimen adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam inovasi, di mana perusahaan-perusahaan mencoba hal-hal baru, menguji ide-ide, dan belajar untuk meningkatkan sebuah produk, layanan, atau proses bisnis. Jadi, contohnya itu kalau inovasi kita lakukan dengan bereksperimen di Unpri bisa membuat sebuah aplikasi untuk mencakup semua layanan yang ada di Unpri. Misalnya, sekarang mahasiswa Unpri belajar, mencari info, dan masuk ke perpustakaan bisa menggunakan web siang. Jadi, untuk berinovasi dengan bereksperimen, Unpri bisa membuat sebuah aplikasi untuk mendukung semua kegiatan, mulai dari pembelajaran, mencari informasi, masuk ke perpustakaan, dan untuk tambahan di aplikasi tersebut, Unpri bisa menambahkan pembayaran online untuk membayarkan uang kuliah. Jadi, satu aplikasi yang multifungsi itu bisa memudahkan mahasiswa yang berkuliah di Unpri. Pada topik 11 ini membahas mengenai nilai, sesuaikan proporsi nilai. Nah, karena tadi saya sarankan Unpri untuk berinovasi untuk membuat sebuah aplikasi multifungsi untuk memudahkan mahasiswanya, pada saat aplikasi ini selesai, pihak Unpri bisa membuat sebuah pengisian kuesioner kepada mahasiswa untuk meninjau seberapa jauh aplikasi ini disukai, dan untuk kedepannya, jika ada masalah ataupun kekurangan, pihak pembuat aplikasi bisa memperbaiki dan menjadikan aplikasi tersebut lebih baik lagi. Hal tersebut dilakukan supaya seluruh penggunanya nyaman saat menggunakannya. Dalam topik 12 ini membahas mengenai smart economy atau ekonomi pintar, adalah konsep yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam konteks ekonomi digital, untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi dalam suatu perekonomian. Smart economy menekankan penggunaan data, teknologi cerdas, dan konektivitas untuk menciptakan nilai tambah
memperbaiki proses bisnis dan menciptakan peluang baru. Contohnya, langsung saja saya tujukan ke Unpri. Di Unpri, menurut saya, konsep ekonomi yang di Unpri itu sudah produktivitas, karena dalam satu gedung, Unpri memiliki beragam usaha. Contohnya saja di lantai 22, ada apartemen dan kafe yang dibuka untuk umum. Dan di lantai bawah akan dibangun sebuah mall. Jadi saya rasa Unpri telah menggunakan smart ekonomi dan usaha-usaha tersebut juga bisa dibayarkan lewat online. Topik 13. Topik 13 membahas mengenai penguasaan startup digital di Indonesia. Di Indonesia, ekonomi startup digital telah menjadi salah satu yang paling dinamis dan berkembang pesat di Asia Tenggara. Berbagai faktor telah berkontribusi pada penguasaan startup digital dalam ekonomi digital Indonesia. Di sini saya ingin menyarankan untuk Unpri untuk membuat sebuah forum kekreativitas mahasiswa dalam berkontribusi dalam penguasaan startup. Karena ketika mahasiswa menguasai teknik startup, itu bisa membuat keuntungan bagi mahasiswa dan kampus. Dalam topik 14 membahas mengenai strategi pemasaran dalam e-business. Strategi pemasaran dalam e-business atau bisnis online di ekonomi digital memerlukan pendekatan yang terintegrasi untuk mencapai visibilitas, menarik pelanggan, dan membangun keberlanjutan. Berikut ada beberapa strategi pemasaran yang efektif dalam konteks e-business. Yang pertama, pemahaman target pasar. Yang kedua, optimasi mesin pencari atau SEO. Yang ketiga, pemasaran konten. Yang keempat, media sosial. Yang kelima, email marketing. Dan yang keenam itu iklan online. Dan masih banyak lagi cara-cara efektif untuk melakukan pemasaran e-business. Pada topik 15 ini membahas mengenai Internet Marketing Tools. Internet Marketing Tools atau alat pemasaran internet adalah berbagai perangkat dan platform yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kampanye pemasaran online. Dalam konteks ekonomi digital, penggunaan alat ini menjadi krusial untuk mencapai visibilitas online, menarik pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Di sini saya sangkut pautkan ke Unpri. Menurut saya, seperti yang kita lihat, Unpri sudah melakukan kampanye pemasaran online lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi, saran saya terhadap tim teknisi di Unpri bisa melakukan sebuah inovasi yang bereksperimen pada kemajuan teknologi di Unpri, mulai dari pembayaran online, memasuki ruangan perpustakaan, lab, dan ruangan-ruangan yang memerlukan akses ke dalam ruangan tersebut. Bisa dibuatkan aplikasi multifungsi yang dapat mendukung kegiatan mahasiswa.